Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berkunjung ke rumah Ari Kurniawan, penjaga gawang yang berlatar belakang dari keluarga perwira polisi. Inilah Ari Kurniawan. Nama lengkapnya Ari Kurniawan Sarwoto. Memulai karir bolanya dari Tahunnya, apa klubnya? ya klub asalnya juga. Saya dulu pertama main di amatir itu di klub PSHW Mojokerto. Setelah itu saya kuliah di Malang. Saya ikut seleksi Arema, enggak ikut. Kebetulan Arema yang ngelola jadi satu. Pemiliknya waktu itu Pak Mislan. Jadi Pak Mislan juga punya klub di Bali. Akhirnya saya tahun 95 Ligina 3 itu saya ke Bali, ke Gelora. Loh, jadi main bolanya serius waktu kuliah berarti? Iya. Mas Ari. Sebelumnya ya ikut divisi 2 gitu aja di Persim waktu itu, Mojokerto. MP masih belum ada. Kuliah di Malang di mana? Di Unmer. Kebetulan mesnya itu mes Arema itu dekat sama kampus. Makanya saya kalau pas libur kuliah gitu saya ikut latihan. Kebetulan di situ ada teman kan waktu itu M Toyib gitu. Sampai lulus di Unmernya? Saya semester 6 sudah keluar. Kenapa kok berat sepak bolanya? Ya, karena dari awal itu sebenarnya saya nggak pengen kuliah. Saya ngomong ke orang tua, saya nggak mau kuliah. Akhirnya orang tua nggak enak dilihat orang kok nggak kuliah. Akhirnya dipaksa kuliah. Tapi ya, saya sudah ngomong nanti kalau saya dapat klub ya saya keluar. Ya nggak apa-apa gitu ya. Betulan. Ayah Coach Ari seorang polisi ya berarti? Iya, Pak Polisi. Nama? Sarwoto. Oh, Sarwoto dari nama bapak. Iya. Sampai jabatan terakhir bapak? Saya kurang tahu ya jabatannya, tapi kalau pangkatnya tahu. Apa pangkat terakhir Coach ya? Pangkat terakhir AKBP. Sekelas Letnan Kolonel ya di. Iya, betul. Kenapa nggak ngikuti jejak bapak menjadi polisi Coach ya? Ya, saya enggak tertarik jadi polisi ya, pengennya malah main bola. Padahal disuruh orang tua jadi polisi. Iya. Jadi rata-rata teman saya seangkatan saya itu pada daftar polisi sama Akpol. Saya malah paling beda sendiri. Bapak nggak gelo sampean nggak jadi polisi Coach ya? Kebetulan sih orang tua nggak maksa, jadi terserah apa kata saya. Kebetulan adiknya bapak itu ada yang pemain bola, makanya ya sudah kamu kalau jadi main bola ya nggak apa-apa gitu. Jadi klub profesional pertama adalah Gelora Dewata Coach ya? Ya, waktu itu Ligina 3 97 okay. 96 Coach Ari sendiri kelahiran 7 saya 76 jadi ketika itu usianya 20 tahun 20 gitu? Iya. Ketika itu Gelora Dewata ditangani Pak Solekan, cuman saya sebentar dengan Pak Solekan ya, akhirnya pas kalah sama PSM kalau nggak salah 5-0 akhirnya Pak Solekan diganti. Nah, waktu diganti itu kebetulan penggantinya sementara itu Bang Freddy Muli. Nah, tapi setelah beberapa bulan gitu akhirnya pelatihnya datang, almarhum Hamid Asnan. Jadi almarhum Hamid Asnan waktu itu ngelatih di Arema dengan almarhum Suwarno. Akan kebetulan satu manajemen ya di bawah Pak Mislan. Akhirnya almarhum Hamid Asnan dipindah ke Bali. Pelatih kiper siapa ketika itu? Waktu dulu itu enggak ada pelatih kiper ya. Jadi pelatih kipernya waktu itu Erik Ibrahim. Kipernya siapa berarti ketika itu? Nah, waktu itu penjaga gawangnya Erik Ibrahim, Sutresno Herlambang, Sukamto, sama saya. Lah mungkin ini juga termasuk rezeki saya ya. Saya ikut seleksi Arema enggak lolos. Pas pertandingan ke apa itu, waktu itu Bos Erik itu kena sanksi, kena skorsing 1 tahun.
akhirnya Gelora Dewata kekurangan kiper, saya disuruh berangkat ke Bali. Berapa musim di Gelora Dewata? Waktu itu kalau nggak salah 4 musim. 4 musim saya keluar ke Persekaba Divisi 1. Di sana saya 2 musim, habis itu saya balik lagi ke Deltras. Waktu itu namanya sudah Deltras. Kan Gelora Dewata pindah ke Sidoarjo, pertama kali namanya GPD. Habis itu menjadi Deltras. Berapa musim di Deltras sama itu? Ya ini kayaknya lama. Kayaknya klub paling lama saya itu. Tahun 2000 saya masuk Deltras lagi. Saya keluar itu 2007 ke Persekapas. Di Persekapas 3 musim. Saya balik lagi ke Deltras. Setelah dari Deltras saya ke Persiram. Liga 1, Liga teratas gitu. Waktu itu Divisi 1 masih Persiramnya. Nah itu akhirnya saya bisa membawa naik ke ISL tahun 2012 kalau nggak salah. Setelah dari Persiram saya balik lagi Deltras, terus vakum 1 tahun, terus ada Piala Kemerdekaan itu saya ikut Mojokerto. Setelah itu pensiun, sudah nggak main bola. Usia berapa berarti pensiun gitu? Tahun 2014, berarti berapa ya? 38 ya. Iya. Satu cuma Ketika di Persekapas di Liga teratas gitu. ya. Jadi setelah prestasinya Persekapas waktu itu semifinal, nah itu saya masuk. Waktu itu pelatihnya pelatih asing. Pelatih asing tapi nggak lama diganti sama Coach Edi Simon. Berapa tahun tadi Persekapas tadi Coach? Saya 2. Prestasi apa ketika itu Coach? Waktu itu sih peringkat berapa ya? Bukan yang semifinal Coach ya? Bukan. Setelah itu. Saingan ketika itu? Waktu itu teman saya penjagaannya Roni Tri Ya. sama Agus Purwanto. Iya. Ya, habis dari Persekapas kemudian balik ke Deltras ditangani siapa Coach? Itu di Bang Nus kayaknya. Ya, yang akhirnya lolos ke divisi utama lagi. Bang Nus ya. Iya. Kok bisa sampai ke Papua Coach ya? Persiram. Nah, itu ceritanya waktu di Persekapas kita Piala Kopa ketemu Persipura. Persipura waktu itu pelatihnya Raja Isa. Nah, saat itu saya ketemu Raja Isa dengan asistennya Pak Metu Dwaramuri, saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya ditawarin setelah pertandingan. Kebetulan waktu itu kompetisi kita ketemu Persekapas, ketemu Persipura 1 minggu. Setelah itu kita langsung main perempat Kopa Jisamsu itu ketemu Persipura. Nah setelah ketemu pas kompetisi ini, nah ketemu pas coba lapangan ngobrol-ngobrol, saya akhirnya ditawari, ya gimana kamu pengen main di Papua? Ya Coach, saya mau. Akhirnya pas di Deltras itu sama kalau nggak salah semifinal di mana, di Solo. Waktu itu Pak Raja pegang Persiram Raja Ampat. Akhirnya saya ketemu, gimana mau ke sini? Ya Pak Raja saya mau. Pasti ya. Ya akhirnya saya berangkat ke sana musim berikutnya. Itu. Jauh dari rumah Coach? Jauh sekali. Padahal dulu kalau jadi pemain kalau tur ke Papua itu paling males karena penerbangannya ya. Ketika berada di Raja Ampat, komunikasi dengan keluarga pulang seminggu sekali atau kalau hanya main di Jawa Coach? Waktu itu pas main di Jawa baru. Tapi yang waktu sudah naik ISL lah itu agak sering karena
lapangan di kan Persiram berumpis di Sorong, lapangan kan belum layak, masih diperbaiki. Kita umpis di Stadion Lebak Bulus. Nah, jadi agak sering pulang gitu. Dari pengalaman memilih menjadi pesepak bola dibanding polisi, kemudian dibanding menjadi kuliahnya waktu itu fakultas apa, Gut? Waktu itu FISIP, Wih. ilmu sosial. Hmm, Ya waktu itu kan dipaksa kuliah, bingung milih jurusan apa ini, ya sudah asal milih aja. nggak nyesel kok nggak jadi polisi kalau melihat karir teman-temannya atau angkatannya yang sudah perwira sekarang, Gut? Kebetulan enggak, mungkin ya sudah jalannya kan hidup itu pilihan, ya pilih ini ya sudah, resikonya seperti ini. Kemudian setelah pensiun, Coach Ari memulai karir pelatih Di MP. Oh, Tapi awalnya sih saya ngelatih di ISA, Indonesia Soccer Academy, itu yang usia grassroots itu. Nah, kebetulan diajak Bang Nus, saya bantu-bantu di MP, ya sudah saya berangkat aja. melatih berapa musim di MP? Dua Setelah musim. itu? Dua musim setelah MP kena sanksi, akhirnya saya melatih di ini Bayangkara U16, Juara, Coach ya? runner up waktu itu Musim 2018, 2019? 2019, itu runner up. Selama menjadi pelatih harus berpisah dengan keluarga lama juga enggak, Gut? Kebetulan kan ngelatihnya dekat rumah, jadi kan bisa tiap hari di rumah. Jadi paling kalau jauh paling pas tur aja gitu, paling tur kan juga nggak sampai 1 minggu gitu. Selama menjadi kiper kan sampai usia tua gitu, Gut. Iya. Menjaga kondisinya gimana, Gut? Ya mau gak mau ya, karena profesinya sebagai pemain bola ya kita harus tetap latihan meskipun kita nggak dapat klub. Saya tiap pagi waktu itu ya jogging, nge-gym itu. Terus masalah makan juga sama istirahat ya diperhatikan. Karena kalau sudah usia, kalau kita nggak jaga istilahnya pola hidup, ya paling main bola nggak bisa lama gitu. Dari banyak klub, persaingan terberat ketika membela mana, teman? Di Deltras Di musim berapa itu, Gut? itu Deltras tahun 2005. Waktu itu pelatihnya Pak Yusak. Jadi Pak Yusak itu melatih kan mulai tahun 2004, penggantinya Coach Rudi Kelces. Nah, waktu zamannya Rudi Kelces saya kan kiper ketiga. Nah, tapi Rudi waktu itu cuman sampai 10 kali pertandingan, akhirnya berhubung hasil tidak memuaskan, akhirnya Rudi diganti oleh Pak Yusak. Lah, kalau enggak salah itu 3 pertandingan terakhir itu kebetulan saya dapat kesempatan main. Alhamdulillah saya main bagus. Nah, akhirnya musim berikutnya saya dapat perpanjangan kontrak. Waktu itu pelatihnya masih Pak Yusak, asistennya almarhum Robi Marwanaya. Lah, kebetulan waktu itu datang kiper dari Papua 2, Helkoni sama Vison. Akhirnya saya balik lagi ke posisi kiper ketiga. Ya mungkin orang kan melihat apa ya, nama besar gitu. Akhirnya pas pertandingan berjalan terus, kiper pertama bikin blunder, akhirnya saya naik jadi kiper kedua. Kebetulan pas main lawan Padang kalau tidak salah, Helkoni itu benturan, jadi tulang rusuknya itu retak. Akhirnya saya dapat kesempatan main. Akhirnya saya main jadi kiper inti. Pertengahan musim manajemen mendatangkan kiper lagi. Siapa, Gut? Sari Kultong. Hmm. Jadi di situ kiper itu ada kiper 4 dan semuanya kiper, istilahnya teman-teman saya itu alumni Persipura semua.
Akhirnya saya balik ke kiper ketiga. Jadi pertama waktu itu Sari Gultom, Helkoni, saya. Terus keempatnya Vison. Tapi ya saya nggak mau istilahnya saya nggak mau kalah. Saya tetap semangat. Saya nambah porsi latihan. Kalau habis latihan pagi saya siangnya nambah sendiri ke gor gitu, jogging atau apa. Terus saya nanya ke waktu itu pelatihnya Pak Yono, kekurangan saya apa Pak Yono? Ini ya sudah saya tambah. Alhamdulillah akhirnya saya jadi kiper inti lagi. Sampai akhir musim, Bud? Sampai akhir musim. Cuman saya sempat beberapa kali itu enggak main karena saya waktu lawan PSPS cedera, benturan lutut saya ini. Itu. Nah, yang pengalaman paling lucu itu kan waktu mau berangkat ke Jakarta lawan Persija, kiper Helkoni cedera, terus waktu itu ada Sari Gultom, Vison sama saya. Waktu pengumuman line up itu kiper belum ada yang ditulis sama sekali. Pak Yono bingung. Pak Yono ditanyai terus sama siapa? Head coach waktu itu Pak Yusa, siapa kiper? Belum. Akhirnya Pak Yono nanya ke saya. Pagi-pagi saya dibangunin, disuruh latihan sendiri di depan mes itu. Gimana kakimu? Sudah enggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya Pak Yono maksa saya berangkat. Akhirnya saya dengan Sari Gultom yang berangkat waktu itu. Terus berangkat pagi nyoba lapangan di mana, Lebak Bulus. Saya masih trauma kaki itu. Masih ini gimana kalau besok suruh main? Akhirnya saya ragu-ragu kan. Setelah coba lapangan itu enggak tahu ya. Akhirnya Om Yusak itu, "Ari, coba kamu sana latihan tendangan penalti." Saya lari ke sana, nggak taunya dipanggilin, "Ari, nggak jadi, kamu yang latihan crossing aja." Waktu itu yang crossing Bayu Andra. Saya masih nggak berani keluar. Akhirnya Om Yusak ngomong, "Ayo, sekali lagi, terakhir." Nggak taunya saya tiba-tiba langsung berani keluar. Loh, kok nggak apa-apa gitu? Ya sudah, alhamdulillah akhirnya traumanya hilang. Kebetulan ya pas pertandingan hasilnya bagus. Kita menang 1-0 waktu itu. Itu. Aman kipernya? Ya, waktu itu. Dari banyak pertandingan yang paling ingat berkesan selain lawan Persija, mungkin ada yang lain? Lawan PSM. Ikut mana itu? Deltras. Oh. Kita main malam waktu itu. Main di Mato Angin di sana. Itu waktu itu babak pertama kita sudah menang 1-0. Itu sana frustasi kan, akhirnya pemain asing kita di kartu merah 1. Waktu itu yang di kartu merah itu Hilton. Waktu itu Hilton. Akhirnya setengah babak itu kita masuk ke ruang ganti itu kita dipukulin di sana sama ya bodyguardnya itu ya. Habis itu babak kedua kita main lagi, baru main dapat 10 menit pemain asing di kartu merah lagi, kalau nggak salah waktu itu Kalamen di kartu merah. Main 9 orang? Iya, kita diserang habis-habisan. Padahal babak pertama dia dikasih penalti nggak masuk, waktu itu yang nendang Ronald Fagundes nggak masuk. Akhirnya babak kedua kurang 5 menit atau apa, kita kena penalti lagi. Kemasukan akhirnya skor 1-1. Nah, setelah itu kita pulang naik bis. Waktu itu dalam bis itu anak-anak bercanda, kaca dipukul. "Burak, kamu salah dilempar." Akhirnya ada salah satu pemain yang ngomong, "Jangan ngomong gitu, nanti kita dilempar betulan." Ngomong belum selesai sudah kita dilempari semua, kaca mobil itu habis, kaca bis itu. Kebetulan waktu itu mesurnya Pak almarhum Pak To itu kena di kepalanya gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit itu, ke Garota ringan waktu itu. Ada benturan gitu aja itu. Itu yang paling berkesan. Sekarang dengan menjadi pelatih ada cita-citanya nih, Coach, dari pelatih kiper. Ya kebetulan saya kan ngelatih di usia 16 ya. Kalau 16 kan masih istilahnya basic ya. Jadi cita-cita saya pengen menciptakan kiper yang bagus lah, kalau bisa sebanyak mungkin. Sedang untuk keluarga Coach Ari dikaruniai berapa anak ini? Alhamdulillah anak saya 3 orang, cowok, cewek. Nah, kebetulan tidak ada yang mau jadi pemain bola. Kenapa Coach? Padahal kan cowok-cowok dulu gitu. Iya,
Yang pertama itu awal-awal suka sih sama bola, tapi Siapa yang besar kok namanya? Alvarez. Pertama senang main bola kok. Terus lama-lama kok enggak mau. Ya sudah, saya enggak pernah memaksakan untuk mengikuti jejak saya. Kemudian yang nomor 2 cowok juga gak main bola kayaknya. Arsafin ini malah enggak mau, namanya aja main bola, tapi lihat bola aja enggak mau. Enggak usah suruh main bola, lihat bola aja lo enggak mau sudah. Malah yang cewek ini yang istilahnya agak antusias kalau sama bola itu. Di rumahnya di Pondok Jati, Ari Kurniawan juga memelihara banyak burung, ya aja. Ya, jadi kesibukan kalau pagi hari itu kalau pas nggak ada kegiatan ya merawat burung. Bukan untuk bisnis kok ya? Nggak, ya jadi memang hobi sejak dulu. Sebelum nikah pun saya sudah suka sama burung. Ari Kurniawan menikah dengan ASN, ya aja. Ya, kebetulan dengan buru Pemda. Sekcam Krian sekarang aja. Sekarang di taman. Inilah profil Ari Kurniawan Sarwoto.